Quraisy, yang bahkan sebagian mereka menyebutnya Al-Mahdi sebagai pimpinan dari Daulah Khilafah Islamic State of Iraq and Sham, atau kita analisis. Seminggu kemudian 3 orang datang ke tempat saya dan meminta petunjuk sehat. Biasanya sebelumnya lagi mencari informasi. Dia mempertanyakan tentang Imam Mahdi, kemudian juga situasi akhir zaman dan data akurat tentang ISIS. Saya katakan saya pun tidak memiliki data yang akurat tentang ISIS, adapun tentang Al-Mahdi dan tentang ciri-ciri akhir zaman saya sanggup bercerita karena memang saya pernah mengkaji literaturnya, baik dalam tafsir ataupun hadis. Nah, setelah itu saya cerita pada beliau dan intinya saya menyatakan pada mereka untuk tidak ikut terlibat. Kenapa demikian? Jika perlu kuat dari kita untuk meyakinkan kebenarannya, maka jangan ikut terbawa-bawa. Saya sampaikan firman Allah dalam Quran surat Al-Isra 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana lahu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya tentang hal itu. Kenapa kamu melakukan? Kenapa kamu mendengar? Kenapa kamu menyatakan? Intinya 3 pemuda tadi menerima dan terakhir saya tegaskan kepada mereka bahwa tidak perlu lagi kita akan dengar bagaimana ramainya ISIS di media, dan di situ antum semua akan tahu siapa ISIS sebenarnya. Kalau presentasi saya mungkin 5 poin ini, mudah-mudahan 25 menit, 5 menit ya, jadi 25 menit ya. Kemudian yang kedua, kalau nanti misalnya ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan TOR, mohon itu dianggap sebagai eksplorasi daripada TOR itu sendiri. Ya, jadi tidak perlu semuanya mungkin merujuk TOR, tapi ada beberapa hal yang mungkin nanti seperti yang tadi sudah disampaikan pembicara sebelumnya, kita bisa saling melengkapi. Mungkin juga ada beberapa titik-titik yang perlu nanti diklarifikasikan maupun juga ada yang berbeda. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para pembicara dan seluruh rekan-rekan mahasiswa, saya ingin memulai ini dengan sebuah laporan penelitian yang kemudian dibuat tahun 2004 oleh NIC. Saya kira teman-teman di hubungan internasional sudah wajib lah gitu ya, kira-kira bukan hanya wajib ini untuk membaca ini. Ada sebuah laporan yang tidak terlalu tebal sebenarnya, tetapi kemudian menurut saya cukup punya kualifikasi. Ketika National Intelligence Council yang merupakan sebuah perkumpulan dari lembaga-lembaga intelijen dunia yang dikoordinasikan oleh CIA, kemudian Mossad dan yang lainnya, itu membuat sebuah report yang secara konten cukup mencerminkan keilmiahan, tetapi tentu secara tujuan mereka memiliki agenda-agenda tersendiri. Ada yang menarik dari laporan yang berjudul Mapping the Global Future, bahwa di tahun 2004 itu next sampai tahun 2020 ya, itu dunia akan masuk setidaknya dalam 4 kemungkinan skenario. Jadi yang pertama itu adalah yang disebut dengan Dot World, yang kemudian digambarkan bagaimana 15 tahun yang akan datang Cina dan India itu akan menjadi pemain penting dalam ekonomi dan politik dunia. Kemudian yang kedua adalah Pax Americana, di mana kemudian dunia masih dipimpin oleh Amerika dengan dominasi yang saat ini kelihatan sudah sangat kedodoran. Kemudian yang ketiga adalah mereka mengatakan New Caliphate, ya, berdirinya kembali khilafah Islam, sebuah pemerintahan Islam global yang mampu memberikan tantangan pada norma-norma dan nilai-nilai global barat. Dan kemudian yang keempat adalah cycle of fear, di mana kemudian muncul karena ketakutan, di mana tidak ada yang dominan ya di dalam konteks pemain global pada saat itu, dan mungkin mereka masing-masing memiliki independensi sendiri-sendiri. Kebangsaan. Saya lihat konsep kebangsaan yang digagas sekarang ini itu katanya ada 4 pilar ya. 4 pilar kebangsaan itu pertama Pancasila, UUD 45 gitu kan. Kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Itu konsepnya, konsep besarnya, ya. Nah, saya lihat misalnya tadi dari yang pertama Pancasila, ya, itu salah satu pilar kebangsaan yang itu mungkin bagi pihak tertentu harga mati semuanya, ya, nggak bisa ditawar-tawar lagi, itu harga mati. Kalau harga mati itu udah bandrolnya segitu. Ini sama dengan pilar kebangsaan ini dijual di supermarket, nggak bisa ditawar, gitu kan? Nggak tahu kalau pilar ini dijual di pasar tradisional, ya, barangkali bisa transaksi, gitu kan? Nah, cuma persoalannya ketika kita punya konsep negara Pancasila, dalam konsep kebangsaan negara kita itu dengan negara Pancasila pertama dikatakan bahwa negara kita itu bukan negara sekuler, ya. Konsep Pancasila itu Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama, ya. Sehingga pada saat itu almarhum Gus Dur pernah menyebut Indonesia itu negara yang bukan-bukan, ya. Disebut negara sekuler bukan, disebut negara agama juga bukan. Jadi negara kita ini apa katanya? Melainkan negara yang bukan-bukan, ya. Nah, tapi saya tentu tidak setuju dengan pandangan Gus Dur ini, karena kalau berbicara konsep negara Pancasila, ya, ini justru negara kita itu adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya.